Shalom, kita jumpa kembali lagi di YouTube channel saya, Semalo Family TV. Saya berdoa supaya kita semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Sukacita Natal tetap bersama dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berkat-berkat Natal, damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita tetap ada dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Shalom. Saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh firman Tuhan ini saya katakan bahwa firman Tuhan ini adalah harta yang terpendam. Semakin kita gali, semakin kita menemukan berkat-berkat, semakin kita menemukan emas murni sesuai dengan janji-janji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kalau kita sudah hubungan kita dengan Tuhan itu sudah mantap, kita bergaul dengan Tuhan, tentu setiap dari kalimat-kalimat yang ada di dalam firman Tuhan ini akan punya kuasa. Nah, saya akan membawakan satu ayat dari Alkitab di Mazmur 127. Ya, judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Namun yang saya kagum sekali ada satu ayat di ayat yang kedua, ya. Di sini dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya melihat firman Tuhan ini luar biasa banget tuh. Masa kalau kita dicintai oleh Tuhan, tidur pun kita bisa diberkati. Gimana ya caranya ya? Aku juga ingin menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah, dengan inginnya mengalami firman-firman Tuhan ini saat kita bergaul dengan Tuhan, dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saya akan menceritakan satu kisah yang sesuai dengan firman Tuhan ini yang mungkin nggak masuk akal sih ya, tapi ya itulah namanya firman Tuhan. Kalau masuk akal itu bukan firman Tuhan, itu adalah dari pikiran kita sendiri, ya. Satu kali waktu anak-anak saya masih pada sekolah semua, betul-betul kami itu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Saya mengalami suatu titik yang ya itulah titik nol gitu. Anak saya 6 mau pergi sekolah, saya tidak punya duit untuk ongkos mereka untuk pergi sekolah besok. Jadi saya bilang sama mereka, ya udah kalau udah malam nih ya, kalau besok pagi ya kalian nggak usah sekolah dulu gitu. Mama nggak punya uang untuk kalian ongkos ke sekolah. Nggak mungkin mereka jalan dengan jaraknya yang jauh gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dengan suami berdoa, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana sih diberkati Tuhan di waktu saat tidur? Kepingin juga sih mengalami, walaupun itu kecil-kecil ya, kecil-kecil. Setelah kami tidur, ada yang jam 2 malam, ada yang ketok pintu. Ya, ada yang ketok pintu, tok tok tok. Ya, saya buka juga. Ternyata itu tetangga saya di belakang rumah. Dia tuh ya orang Muslim, orang Padang, ya. Dia akan berangkat ke Padang jam 4 pagi pakai mobil sendiri. Nah, dia bilang, "Ibu, boleh nggak keritingin rambut saya?" Ya, kebetulan waktu itu saya memang profesinya di salonnya. Dan ya karena memang saya butuh buat anak-anak saya untuk berangkat sekolah besok, mau tidak mau jam 2 malam itu Bapak Ibu saya bangun, saya keritingin ibu itu.
Dan sambil ngobrol, sambil kami cerita-cerita, saya juga, Tuhan, kok ada orang ke salon jam 2 malam? Itu yang bingung banget ya Bapak Ibu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tuh luar biasa. Dia tahu bahwa saya membutuhkan duit buat anak-anak saya untuk berangkat sekolah besok. Nah, jam 4 subuh selesai saya mengerjakan customer saya itu, dan jam 5 pagi saya bangunin anak-anak untuk siap-siap pergi ke sekolah, dan ongkos itu sudah tersedia, mereka tidak tahu dari mana datangnya. Namun Tuhan tuh dahsyat sekali. Memang ini perkara kecil ya, tapi saya kagum sekali melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saya mendengar satu kesaksian teman saya, ya, anak Tuhan juga yang mungkin pergumulannya dengan saya dan setia melayani. Dia jam 2 malam ditelepon oleh seseorang untuk ngambil mobil di dealer gitu. Sungguh Tuhan itu kalau memberkati, dan apa yang difirmankan di dalam firman Tuhan ini sungguh nyata sekali. Hanya kuncinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau percaya atau tidak gitu. Kalau di Yohanes 14 ayat 12 katakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga bisa melakukan hal-hal seperti yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, ya. Jadi inilah kekuasaan Tuhan yang luar biasa yang saya saksikan di dalam kehidupan saya. Saya tidak melihat besar kecilnya berkat Tuhan, tapi yang saya melihat kuasa Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Sebab itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini bisa jadi berkat juga bagi siapapun yang mendengarkan YouTube ini ya. Saya berharap sekali Bapak Ibu diberkati oleh YouTube saya ini ya, dikuatkan. Mungkin ada yang dalam keadaan putus asa, putus pengharapan karena penyakit atau karena masalah ekonomi, pekerjaan. Andalkan Tuhan ya, pasti dijawab. Nah, satu hal yang seperti yang sudah saya saksikan tadi, bahwa kalau tidak dijawab, mungkin ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Kita bereskan supaya berkat-berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.